Tenaga pelaksana, kami sudah tetapkan kebijakan negative growth sejak 2 tahun ini. Jadi kita tidak lagi merekrut pelaksana. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman honorer, ini ada kabar buruk di mana Kemenpan RB menyampaikan 2 kategori honorer ini tidak akan direkrut oleh pemerintah lagi. Anda perlu mengetahui ini. Saya kutip dari ayobandung.com yang membuat judul, "Mohon maaf, 2 kategori honorer ini akan dihapus. Bapak Ibu harus tahu tanggal resminya." Ini ditayang pada tanggal 15 Juni 2023. Mohon maaf, Bapak Ibu yang masih memiliki antusias menjadi tenaga honorer demi menggapai impian di masa depan, 2 kategori ini ternyata resmi akan ditutup oleh pemerintah. Adapun 2 kategori honorer yang akan resmi ditutup yang dimaksud oleh Kemenpan RB adalah sebagai berikut. Yang pertama, kategori honorer pada sektor tenaga teknis fungsional. Pemerintah mengatakan tidak ada penambahan, zero growth. Artinya tidak ada penambahan pegawai. Kedua, kategori honorer pada sektor tenaga pelaksana. Ini tenaga pelaksana ini adalah tenaga yang melakukan rutinitas daripada suatu pekerjaan. Tenaga administrasi udah termasuk di dalamnya. Tenaga cleaning service dan lain-lain. Tentu ini sangat berat bagi kita, tetapi perlu kita tahu. Untuk meyakinkan kita bahwa 2 kategori ini akan tidak direkrut oleh pemerintah, mari kita dengarkan penjelasan dari Bapak Dr. Insinyur Alex Denny, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, disampaikan pada saat Raker Komisi 10 DPR RI dengan Menpan RB pada hari Rabu 24 Mei 2023. Mari kita dengarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui Undang-Undang 5 2014 kita hanya mengenal istilah PNS dan P3K untuk ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Jadi ini adalah guiding panduan kita di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Karena itu kami di Kemenpan RB mencoba membuat rencana kebijakan pembunuhan ASN dalam beberapa tahun ke depan sampai dengan 2030, karena kita akan punya menikmati bonus demografi sampai 2030. Pertama, prioritas kami adalah sektor pendidikan dan sektor kesehatan yang masih boleh positif growth-nya ASN-nya. Jadi yang masih boleh nambah ASN-nya adalah pelayanan dasar kita, pendidikan dan kesehatan. Untuk tenaga fungsional teknis lainnya, kita coba cap agar terjadi zero growth begitu. Jadi secara umum dia zero growth, mungkin ada JF teknis yang boleh tumbuh, ada yang harus enggak. Negative growth. Agar apa? Agar agenda SPBE digitalisasi ini nanti bukan malah menimbulkan pengangguran terselubung di dalam ASN. Tenaga pelaksana, kami sudah tetapkan kebijakan negative growth sejak 2 tahun ini. Jadi kita tidak lagi merekrut pelaksana, karena pelaksana ini pelan-pelan akan terdisrupsi oleh teknologi. Nah, kalau bisa ini memang negative growth 30% dalam 5 tahun ke depan. Ini kebijakan umum rekrutmen yang disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.